Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Oke guys, jadi hari ini kita membahas tentang jangan berharap 4 hal ini pada orang lain. Kalau kita ingin menjadi dewasa, please jangan berharap 4 hal ini pada orang lain. Oke? Salah yang satu ini. Guys, oke, jadi hari ini kita membahas bagaimana kita memiliki karakter yang dewasa, memiliki karakter yang karakter sukses. Nah, orang-orang sukses, orang-orang yang dewasa, teman-teman, mereka itu tidak berharap 4 hal ini pada orang lain. Ya, mereka berharap yang pastinya pada diri sendiri dan mereka berharap kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, tetapi ada 4 hal ini yang kita harus tahu. Kita nggak bisa menggantungkan atau kita berharap kepada orang lain. Apa aja itu? Oke, yang pertama, kita selalu berharap ingin selalu dimengerti. Nah ini, karena nggak semua orang bisa mengerti isi kepala kita, oke? Dan kita kalau cuma pingin selalu dimengerti terus, kita nggak pernah dewasa, teman-teman. Ya, daripada kita pingin selalu dimengerti, cobalah kita mengerti orang lain. Ya kan? Sebelum kita dimengerti, cobalah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu. Oke? Dan untuk kita bisa saling mengerti, ya kan, dengan orang lain, itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan diem-dieman gitu loh. Kadang orang itu nggak ngerti apa yang kita maksudkan. Kita harus berkomunikasi dengan mereka. Pak, saya ini orangnya pendiam. Saya ini nggak bisa mengutarakan pendapat saya. Lah, itu belajar. Jangan sampai kita karena kita beralasan kita pendiam, akhirnya kita pingin dimengerti, akhirnya kita marah-marah nggak jelas. Kita bisa bertengkar dengan orang lain dengan sesuatu yang sebetulnya masalahnya nggak jelas gitu loh. Gara-gara Anda cuma pingin dimengerti. Nah, ini karakter-karakter yang menurut saya kurang dewasa. Kalau kita pingin menjadi dewasa, teman-teman, udahlah, kita nggak bisa berharap orang lain selalu ngerti kita. Tapi berusahalah coba kita yang mengerti orang lain. Nah, niscaya kalau kita mengerti orang lain, maka orang yang kita bisa mengerti tadi gitu ya, dia akan membalas pengertian kita gitu loh. Tapi jangan sampai kita juga punya prinsip kita mengerti dulu supaya orang mengerti kita. Nggak bisa, karena nggak semua orang tuh ngerti isi kepala kita, teman-teman. Nah, daripada kita pusing-pusing, kita komunikasi dengan mereka. Apa yang kita ingin maksudkan kepada mereka, apa yang ingin kita mungkin kita nggak nyamannya seperti ini, kita sharing ke mereka. Nah, sesama orang dewasa pasti mengerti apa yang sama-sama harus kita perbaiki. Yang introspeksi seperti apa, kita akan lebih baik ke depannya. Oke? Yang kedua yaitu harap selalu ada bantuan dari orang lain saat keadaan terpuruk. Nah ini, kita berharapnya selalu orang lain, wah kalau saya lagi terpuruk, lagi putus asa, ada orang lain yang membantu kita. Ada orang-orang yang membantu kita. Itu bagus sih kalau kita punya teman-teman, sahabat yang membantu kita, sahabat-sahabat yang mengerti keadaan kita. Tapi nggak selalu orang lain atau mungkin sahabat terdekat kita tuh selalu ada di sisi kita. Ada kalanya mereka juga punya kesibukan sendiri. Nah, seringkali karena kita nggak dewasa, akhirnya kita malah marah-marah sama sahabat kita kan. Kita ngomong, kamu nggak peduli sama saya, kamu katanya sahabat yang baik, kamu katanya sahabat yang harusnya sahabat dikala suka dan duka. Kalau saya saat sulit, kamu harusnya bantu saya dong. Nah, itu berarti karakter-karakter yang belum dewasa, teman-teman. Sedangkan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sukses, mereka itu berpikir bahwa oke, nggak semua orang ada di samping kita di saat kita terpuruk. Nah, yang kita harus tahu, yang kita harus paham adalah satu-satunya orang yang bisa selalu di samping kita di saat terpuruk ya diri kita sendiri. Dan terutama Tuhan Sang Pencipta. Kita nggak bisa menggantungkan pada orang lain. Kita bergantung pada sekarang apa yang saya bisa perbuat. Terus kita mendoakan, kita doa sama Tuhan bahwa ini ujian yang harus saya alami, keterpurukan ini harus saya lalui. Badai pasti berlalu. Nah, itu yang bagus, yang kita punya karakter dimana kalau kita mau jadi dewasa, kita nggak bisa nyalahkan orang lain, ya. Kita nggak bisa gantungan diri kepada orang lain. Oke, teman-teman. Yang ketiga itu berharap memiliki balasan yang sama. Berharap menerima balasan yang sama dengan kita. Nah, ini loh. Seringkali kenapa kita melakukan sesuatu misalnya kita ingin bantu orang ini. Di saat kita yang kesulitan, kita berharap orang yang kesulitan tadi atau yang kita bantu tadi itu membantu kita balik. Sedangkan faktanya, kenyataannya nggak selalu seperti itu. Jangan-jangan ada orang lain yang membalas kita. Orang lain, bukan orang yang kita bantu tadi. Jadi kita jangan berharap menerima balasan yang sama dengan apa yang sudah kita perlakukan kepada mereka, teman-teman.
Oke. Jadi kalau kita lakukan sesuatu ya udah ikhlas tanpa pamrih, udah itu aja. Yang kita pingin lakukan itu ya sudah, memang kita pingin lakukan itu, bukan karena kita pingin balasannya. Kalau kita selalu berpikir memberi sesuatu karena ada balasannya, maka kita akan lama-lama kita akan jengkel sama orang-orang yang kita bantu. Kita akan jengkel dengan orang-orang yang selama ini kita tolong. Yang sedangkan kita menolong kan nggak ada embel-embel, ayo kalau saya tolong Anda, setahun lagi kamu harus tolong saya. Nggak kayak gitu kan. Semua orang pasti pingin ditolong, pasti. Tetapi kita nggak bisa berharap kalau kita nolong orang lain, orang yang sama itu akan membantu kita, belum tentu. Ya kalau kita mau jadi dewasa, ya udah, apa yang kita mau berikan, apa yang kita bisa kasih atau menolong orang, itu betul-betul ikhlas dari hati Anda. Nggak ada embel-embel yang lain. Ya kan? Kalau Anda belum bisa ikhlas ya nggak usah bantu, selesai kan? Nggak usah memberi orang lain, nggak usah menolong orang lain, karena setiap orang hatinya beda. Ini kuncinya. Kalau setiap orang hatinya beda, ya sudah. Jangan-jangan memang ada orang yang sukanya menolong, orang yang sukanya membantu sesama. Tapi ada orang-orang yang memang dia itu hatinya masih belum terbuka tentang hal itu, masih belum punya keinginan untuk bantu orang lain, karena mereka berpikir untuk keluarga saya aja masih berkekurangan. Nah, nangkap maksud saya teman-teman ya. Jadi semoga ini jadi wawasan baru untuk teman-teman. Kalau ingin jadi dewasa, udah kita bantu ikhlas. Orang itu entah nanti menolong saya atau enggak, itu bukan urusan saya. Ya, urusan saya adalah melakukan tanggung jawab saya. Urusan saya adalah membantu, dan inilah keinginan hati yang memang betul-betul dari dalam, yang saya ingin tulus membantu mereka. Oke? Yang keempat itu harap untuk bisa menjaga rahasia dirimu. Nah, ini seringkali kita tuh bicara atau mungkin ngobrol dengan orang yang kurang tepat, teman-teman, yang kurang bisa dipercaya. Jadi harus Anda pilah-pilah dulu nih teman-teman mana yang Anda bisa share ke mereka rahasia Anda. Ada yang memang nggak bisa, ada yang memang ini orangnya sukanya cerita ke orang-orang. Nah, jadi untuk menjadi pribadi dewasa kita harus tahu, kita harus memahami ada orang-orang tertentu yang kita bisa percaya, ada orang-orang tertentu juga yang kita nggak bisa percaya, ya. Dan itu aja mungkin sharing dari saya. Dan terakhir, kalau kita masih bingung, wah Pak, kalau seperti ini untuk menjadi dewasa ini kita nggak boleh terlalu berharap pada manusia ya, terlalu berharap kepada orang lain ya. Yes, semakin dewasa kita harus semakin menggantungkan diri dan berharap kepada Tuhan. Ya, karena orang lain mungkin seringkali bisa mengecewakan kita, teman-teman. Oke? Ada pepatah ya kan, jangan berharap pada manusia karena mengecewakan. Berharaplah kepada Tuhan. Oke? Thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat. Luar biasa.